Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para kiai, para sepuh, para alim, para ulama, wabil khusus Abdul Muhtaram sahibul fadilah ya Al-Hajj Abdul Rafiuddin selaku sesepuh pondok pondok pesantren, Al-Mukarram sahibul fadilah ya Al-Hajj Ahmad Mursyidin, Al-Mukarram sahibul fadilah ya Al-Hajj Hasanuddin Tiani, Al-Mukarram sahibul fadilah ya Al-Hajj Amiruddin Abdul Karim, Al-Mukarram sahibul fadilah ya Al-Hajj Tajuddin, Al-Mukarram sahibul fadilah ya Al-Hajj Muhammad Ta'an, Al-Mukarram sahibul fadilah ya Al-Hajj Asma'atullah, Al-Mukarram sahibul fadilah ya Al-Hajj Salman Ardi selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren. Para saudara, para rawuh dan para hormati, pertama-tama marilah kita sama-sama haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan bagi kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama tabarukan pada para masyayikh Pondok Pesantren dalam rangka Haul Al-Marhumin sesepuh dan warga Pondok Pesantren. Salawat serta salam diaturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para alumni, para sepuh, para hadirin, hadirat yang kami hormati. Di sini insyaallah kami akan sampaikan tarikh taksis atau sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren. Seperti yang kita ketahui bersama dan sudah kita maklumi bersama bahwa Pondok Pesantren itu didirikan insyaallah pada tahun 1750 Masehi oleh almarhum Al-Maghfurullah Al-Hajj Mbah Muqayyim. Para saudara, para rawuh yang kami hormati, bahwa Mbah Muqayyim ini adalah salah seorang mufti di Keraton Cirebon, tepatnya yaitu adalah di Keraton Kanoman pada saat dipimpin oleh Sultan Khairuddin II. Kemudian dalam perjalanan waktu Kerajaan Cirebon atau Kanoman terlihat keberpihakannya kepada kolonial Belanda pada saat kolonial Belanda memasuki area tanah Cirebon. Kemudian keberpihakan daripada Keraton Kanoman kepada kolonial Belanda menjadikan rasa tidak betahnya Mbah Muqayyim untuk terus berada di salah satu di Tunggawa di Keraton Kanoman Cirebon, dan akhirnya Mbah Muqayyim memilih untuk mengundurkan diri menjadi mufti keraton tersebut dan keluar dari Keraton Cirebon, lalu diikuti dengan para murid-muridnya, karena pada saat itu Mbah Muqayyim sudah mempunyai beberapa santri yang ikut ngaji pada saat keberadaan beliau berada di Keraton Kanoman Cirebon. Kemudian dari itu Mbah Muqayyim keluar bersama dengan para santrinya, kemudian mendirikan surau dan beberapa saung atau beberapa kobong untuk kamar para santri, dan disitulah Mbah Muqayyim pertama mengajarkan kitab-kitabnya, yaitu adalah kitab ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf dan juga yang lainnya, diikuti oleh para santrinya. Keluarnya Mbah Muqayyim diiringi dengan para santri, dan keberadaannya beliau yaitu di tanah yang dulu itu adalah hewan selak ya, sekitar 1 kilometer dari Pondok Pesantren ini. Kemudian dicurigai oleh kolonial Belanda bahwa Mbah Muqayyim sedang menghimpun kekuatan ya para santrinya untuk melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda. Akhirnya ya, Pondok Pesantren yang baru didirikan beberapa oleh Mbah Muqayyim diserang oleh Belanda. Namun
keberadaan niat daripada kolonial Belanda untuk menyerang Pondok Mbah Mukayim sudah terlebih dahulu tercium oleh Mbah Mukayim. Lalu Mbah Mukayim bersama dengan para santrinya hijrah ke pondok pesantren adiknya, yaitu di pesawahan adik beliau adalah Kiai Ismail. Namun keberadaan Mbah Mukayim juga diketahui oleh kolonial Belanda dan pondok Kiai Ismail diserang oleh Belanda, dan di situ sudah ada salah satu putra dari Sultan Khairuddin, yaitu ada Muhammad Khairuddin yang selalu ikut serta bersama-sama dengan Mbah Mukayim. Sultan Muhammad Khairuddin ditangkap oleh kolonial Belanda dan diasingkan di luar Jawa. Keberadaan Mbah Mukayim kemudian setelah tetap dilakukan pertolongan oleh Belanda di pesawahan, Mbah Mukayim bersama dengan PRD Selak berada di tanah Tuk Sindang Laut, dan setelah mendapatkan pesan ataupun dari Mbah Abdi Selak, Mbah Mukayim mengasingkan diri di sebuah desa yaitu berada di daerah Pemalang. Nama desanya itu adalah Beji, bersama dengan salah seorang gurunya yaitu adalah Kiai Abdus Salam yang merupakan murid daripada Pangeran Diponegoro. Bersama Mbah Abdus Salam inilah Mbah Mukayim mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Walaupun sebelum daripada itu Mbah Mukayim sudah mendapatkan ilmu dari ayahandanya yaitu Kiai Abdul Hadi yang sudah berada di Keraton Kanoman, mendapatkan pendidikan ketatanegaraan, ilmu agama dan juga kedikjayaan. Bersama dengan Kiai Abdus Salam, Mbah Mukayim ikut bersama-sama membantu membela tanah air dengan peperangan bersama dengan Pangeran Diponegoro. Keberadaan Mbah Mukayim di Pemalang atau di tanah Beji ini kemudian menjadikan sesuatu masyarakat yang ada di Cirebon merasa ketinggalan, kehilangan dengan keberadaan Mbah Mukayim yang berada di tanah pengasingan, yaitu adalah di tanah Beji. Dan kebetulan pada saat itu terjadilah sebuah wabah, yaitu wabah COVID atau wabah kolera yang disinyalir oleh para kolonial Belanda, dan orang-orang Keraton Cirebon tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut kecuali Mbah Mukayim. Akhirnya diutuslah salah seorang utusan daripada Keraton Cirebon untuk membujuk Mbah Mukayim untuk kembali ke tanah Cirebon. Mbah Mukayim memberikan persetujuan, namun dengan dua persyaratan. Salah satunya yaitu adalah pangeran santri yaitu Muhammad Khairuddin yang dibuang di tanah Ambon dikembalikan lagi ke tanah Cirebon, dan yang kedua yaitu adalah dibangunnya surau-surau ataupun masjid-masjid di tanah Cirebon lebih banyak lagi. Kemudian Mbah Mukayim setelah persyaratan itu disetujui oleh Keraton Cirebon, akhirnya Mbah Mukayim bisa kembali ke tanah Cirebon untuk berikhtiar dan menghilangkan ataupun menyembuhkan penyakit taun, wabah yang ada di tanah Cirebon tersebut. Yang di dalam beberapa keterangan bahwa Mbah Mukayim ketika membasmi ataupun berikhtiar untuk menghilangkan wabah taun itu dengan mengajarkan dua buah syairan yang disebarkan kepada seluruh masyarakat untuk menghafalkannya dan juga untuk dibacakannya di musola-musola ataupun di masjid-masjid. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, setelah keberadaan Mbah Mukayim di Cirebon, lalu Mbah Mukayim memulai lagi untuk membangun pondok pesantren yang dulu sudah dibangunnya pada awal keluar dari Cirebon dengan melakukan sebuah riyadhah, yaitu melakukan puasa 12 tahun secara berurutan, yang mana 3 tahun pertama beliau berpuasa untuk dirinya sendiri, kemudian 3 tahun kedua beliau berpuasa untuk tanah yang akan dijadikan pondok pesantren, 3 tahun ketiga beliau puasa untuk anak cucunya, dan 3 tahun keempat beliau puasa mentirafati untuk para santrinya. Dan akhirnya beliau mulailah menetap di pondok pesantren yang sekarang ini. Setelah itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian hormati, setelah beliau setelah beliau wafat, pondok pesantren itu diberikan kepada
salah satu cucu mantunya yaitu adalah Mbah Mufahat, di mana Mbah Mufahat itu menikah dengan Nyai Aisyah, yaitu putra dari Nyai Khalifah, yaitu putra dari Mbah Muqayyim.